Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan. Saat ini pukul 11 siang. Matahari sangat terik kawan. Terasa panas sekali di tubuh. Akan tetapi keseimbangan antara panas sinar matahari dan air hujan tentunya sangat dibutuhkan oleh tanaman porang. Karena untuk melakukan proses fotosintesa ia juga membutuhkan air, terutama sumber air itu adalah dari air hujan itu. Nah, kemudian yang paling penting adalah dia membutuhkan sinar matahari. Nah, ketika daun-daun hijau terkena sinar matahari, maka proses fotosintesa akan berjalan dengan lancar kawan. Nah, saat ini tanaman sudah nampak hijau. Dari atas sampai bawah sudah mulai daunnya menunjukkan penuaan, dan itu indikasi bahwa mulai atau mayoritas sudah menunjukkan tunas susulan berikutnya kawan. Nah, di sini kita ingin menunjukkan bahwa kompos-kompos ataupun gulma yang pada waktu lalu sudah kita amankan itu sekarang sudah membentuk kompos kawan. Saat itu ketika kita penanggulangan gulma, kompos-kompos tersebut ataupun gulma yang kita cabut itu kita masukkan ke dalam karung. Berarti ini usianya kurang lebih kisaran 2 minggu ya, 2 mingguan. Itu gulma sudah berubah menjadi kompos, dia kecoklatan, kehitaman kawan. Nah, ini sudah dapat diaplikasikan ke tanaman porang kita. Biasanya kalau saya mengaplikasikan kompos semacam ini kita tabur ya di beberapa tempat tanaman porang seperti ini, atau barangkali kalau di pinggiran sebelah ini kan saluran air sana, terus di pinggiran ini agak gugur, kita biasanya tambahi dengan menggunakan kompos semacam ini kawan. Harapannya dia untuk menjaga keseimbangan agar dia tidak tetap erosi terus ya. Kemudian yang kedua, kita juga memberikan pupuk susulan berikutnya, yaitu berupa kompos yang berasal dari gulma yang sudah kita cabuti dan sudah kita diamkan dalam karung kurang lebih 2 mingguan kawan. Nah, ini bentuknya sudah bagus, ini sudah layak untuk kita aplikasikan ke tanaman porang kita, sehingga harapannya adalah tanaman porang kita menjadi lebih sehat, lebih subur, dan tentunya nanti hasil akhir adalah mendapatkan umbi produksi yang sesuai kita harapkan kawan. Nah, kemudian untuk penunasan ya atau tunas susulan berikutnya pada tanaman porang itu sudah mulai berjalan kawan. Seperti halnya ini dalam jarak sekitar 2 minggu sampai 3 minggu ini gulmanya sudah luar biasa ya, tumbuhnya juga sudah luar biasa lagi. Padahal belum ada 1 bulan kita amankan, tetapi pada kenyataannya dia tetap berkembang biak luar biasa kawan. Nah, kemudian ini sudah menunjukkan tunas susulan berikutnya. Ini batangnya alhamdulillah tunasnya agak lumayan besar kawan. Ini dulu yang berasal dari umbi, kemudian untuk tanaman yang batangnya bisa dikatakan 4 kali lipatnya ini pun juga menunjukkan tunas susulan berikutnya. Nah, itu indikasi bahwa lahan kita itu bagus, lahan kita itu cocok untuk tanaman porang, yaitu dengan indikasi bahwa pada pertumbuhan lanjutan itu dia dapat memunculkan tunas susulan berikutnya kawan. Nah, ini memang pemberian kompos yang berasal dari gulma ini tidak menyeluruh, hanya pada tempat-tempat tertentu saja yang mana menurut saya adalah berdekatan dari kompos itu tergeletak. Karena ketika kita membawa ke tempat yang agak jauh itu juga agak repot kawan. Karena kalau kita lihat sana itu kita mau lewat pun harus jongkok ya. Kemudian yang bawah itu juga sama halnya seperti ini. Kita tanam secara rapat sehingga ketika tanaman sudah hijau, sudah tumbuh daun sempurna seperti ini untuk jalan pun agak susah. Maka kita pemberian kompos semacam ini hanya pada daerah-daerah tertentu saja, yang mana adalah daerah-daerah yang terdekat dari kompos itu dihasilkan kawan. Nah, ini kita pupuk seperti ini, harapannya nanti dia akan tumbuh subur, akan memunculkan tunas susulan berikutnya yang lebih besar lagi kawan. Ini daripada kompos itu hanya digeletakkan di saluran air semacam ini lama-lama kelamaan akan tumbuh. Nah, ini yang
kemarin baru saja kita cabut saja sudah mulai tumbuh lagi, sudah agak lebat. Mungkin beberapa minggu ke depan ini kita harus sudah mulai penanggulangan gulma berikutnya. Nah, itulah untuk dilema kita ya sebagai petani porang itu, bahwa momok yang hampir bisa dikatakan hampir menyeluruh adalah baik yang menggunakan mulsa ataupun tidak, itu adalah penanggulangan gulma, kawan. Karena ketika 1 hektar satu penanggulangan gulma itu kurang lebih estimasinya paling murahnya itu di tempat saya adalah sekitar 2,5 sampai 3 juta. Nah, itu kalau HUK di tempat yang lain itu lebih tinggi, maka untuk biaya penanggulangan gulma juga akan lebih tinggi. Kalau dalam satu musim itu bisa 3 sampai 4 kali, tentu itu akan memakan biaya yang cukup banyak, kawan. Oleh karena tersebut, nah kalau tanaman-tanaman yang bawah itu yang sudah agak tinggi-tinggi, dia lahan bawahnya itu sudah tertutupi oleh daun-daun porang, maka gulmanya tidak selebat yang ada di depan kamera ini, kawan. Tapi kalau yang masih sinar matahari masuk ke dalam tanah, itu yang terjadi ya perkembangan gulmanya tetap luar biasa seperti ini. Kalau yang bawah sana yang agak besar-besar ataupun yang sebelah sini, ini atas, itu juga agak besar-besar, ini juga barangkali nanti untuk penanggulangan gulma cukup 1 kali lagi ya. Penanggulangan gulmanya cukup 1 kali lagi, nanti insya Allah bisa agak bersih, kawan. Karena ini kita tanam agak rapat ya sana. Ini tanamannya juga agak gede-gede. Nah, kemudian ini juga komposnya sudah jadi. Ini dapat kita aplikasikan ke tanaman-tanaman porang sebagai tambahan nutrisi dari tanaman porang itu sendiri agar tumbuh berkembang dengan baik, kawan. Ya, kalau yang ini insya Allah kita tanggulangi gulma 1 kali lagi, nanti pertumbuhannya tidak se ekstrim saat ini. Karena ketika kita melihat ke atas itu daun-daun sudah menutupi dari area tanah yang ada di bawahnya, sehingga pertumbuhan gulma tentunya dapat tertekan, kawan. Ya, demikian dulu informasi yang dapat kita sampaikan. Salam sukses dari kami. Selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.